Halo Bapak Ibu. Nah, di video kali ini saya akan membahas cara menghitung PPh pasal 25 berdasarkan Perpus 1 tahun 2020 di mana tarif PPh badan turun menjadi 22% dan sekaligus bagaimana cara menghitung PPh 25 setelah Anda mengajukan insentif PPh 25 yang di-approve sebesar 30% dan jadi sisa berapa PPh 25 yang harus Anda bayarkan di sepanjang tahun 2020. Oke. Nah, di sini ada simulasinya sebentar. Nanti pasti dibagikan ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada Excel template menghitung PPh pasal 25. Ini contoh aja ya, contoh. Nah, di perhitungan PPh 25 tahun 2019, kita masih menggunakan tarif pajak badan sebesar 25%. Oke, ini catatannya, ini untuk omset yang lebih dari 50M. Sekali lagi, kalau di template ini ada ini kan sheet yang keempat, nah di sebelum-sebelumnya ini ada 3 sheet. Bagaimana ngitung PPh badan kalau tidak mau, bagaimana cara menghitung PPh badan. Nah, ini ada 3 kategori karena memang pengkategoriannya demikian direktorat pajak, omset di bawah 4,8, omset yang 4,8 sampai 50M, sama yang di atas 50M. Nah, di contoh atau di video kali ini yang saya akan bahas adalah memakai contoh perhitungan PPh 25 atau menghitung PPh badan dengan omset yang di atas 50M. Nah, caranya seperti di sheet sebelumnya, nanti Anda bisa pelajari sendiri. Nah, saya langsung ke sini. Di tahun 2019, kalau kita menghitung PPh badan untuk omset di atas 50M kan masih menggunakan tarif yang besarnya 25%. Maka akan mempunyai hitungan muncul PPh 25 yang harus dibayarkan sepanjang 2020 ada sekitar 35 jutaan. Ini dengan asumsi ada PPh 22 impor sama PPh 23 sedemikian. Nah, sekarang kalau misalnya saya mau menghitung PPh badan di 2020 nanti, itu gimana caranya? Nah, caranya kayak yang sebelah ya, bedanya apa sih kiri sama kanan gitu. Bedanya gini, karena di tahun 2020 gara-gara corona kan kemarin terbit Perpus 1 tahun 2020 di mana tarif PPh badan tahunan turun dari 25% menjadi 22%. Maka dengan perhitungan atau langkah yang sama, semua sama kecuali waktu di sini. Kalau tadi kalau tadi PPh badannya menggunakan tarif pajak 25%, maka nanti di tahun 2020 menghitungnya menggunakan yang 22%. Oke? Itu nanti ya di tahun 2020. Nah, tapi sekarang begini. Kan Perpu 1 tahun 2020 bilang nanti saya ngitung PPh 25 yang saya harus bayar menggunakan tarif pajak badan yang 22%. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Jadi, ini hitungnya seperti ini. Jadi, tarif pajak badannya kita pakai 22%, dengan langkah yang sama akan ketemu PPh 25 sebesar 9 jutaan. Oke, saya perlu sampaikan satu hal dulu biar lebih jelas untuk Anda. Pak Fer, kalau misalnya Perpu 1 tahun 2020 kan bilang tarif pajaknya jadi 22%. Berarti SPT tahun 2019 PPh badan saya pakai yang 22%? Tidak. Sekali lagi tidak ya. Karena tarif 22% ini berlaku mulai tahun 2020. Oke, artinya Anda yang belum lapor SPT tahunan badan, ini keterlaluan sih kalau udah sampai hari gini masih belum lapor. Tapi kalau Anda yang belum lapor, maka Anda tetap menghitung berdasarkan tarif yang 25%. Oke, sekali lagi, tarif 22% baru mulai tahun 2020.
ini hanya cara menghitung PPh 25-nya, karena berdasarkan instruksinya, ngitung PPh 25-nya kita menggunakan tarif 22%. Jadi dengan data tahun 2019 yang sama, kita cuma mengganti PPh badannya jadi 22%, maka akan ketemu PPh 25 berdasarkan tarif 22%. Oke, sampai sini bisa diikuti ya. Nah, Pak Fer, ini kan jelas turun nih. Karena di bulan Januari, Februari, Maret sebelum Perpu 1 ini keluar, saya sudah terlanjur cicilnya 35 juta. Terus kalau sekarang saya ngitung, pakai tarif 22% turun loh Pak Fer jadi 9 jutaan. Nanti saya bayar pajaknya kurang, nanti saya diperiksa. Nah, ini kan banyak orang-orang yang ketakutan, mungkin salah satu dari Anda yang lagi nonton video ini mungkin berpikir seperti itu. Oke, jawabannya adalah tidak, karena memang ini adalah fasilitas yang diberikan oleh negara. Oke? Nah, sekarang sekaligus saya akan menyenggol atau membahas tentang insentif PPh 25. Pak Fer, kalau saya ngajuin insentif PPh 25, nah itu nilainya dari yang mana yang saya harus bayarkan? Jadi dengan perhitungan yang sama, tapi udah pakai 22% ya, karena kan memang di 2020 PPh 25-nya sudah menggunakan tarif 22% dari data tahun 2019. Jadi seperti yang tadi sampai di PPh 25 sebesar 9 juta, Anda baru mengajukan insentif PPh 25, di mana cara mengajukan insentifnya persis seperti pengajuan PPh final yang setengah persen. Oke, Anda bisa lihat video cara mengajukannya seperti yang lalu sudah dibuat. Nanti setelah Anda ajukan dan Anda di-approve sebesar 30%, maka Anda kan dapat nih insentif PPh 25 sebesar 30%. Artinya Anda dapat potongan sebesar 30% dari PPh 25 yang sudah Anda hitung. Kalau di kasus ini, insentifnya dapat sebesar 2,75. Maka PPh 25 yang harus dibayarkan berikutnya tinggal 6,4. Oke? Nah, ini adalah penjelasannya. Nah, Bapak Ibu, sekaligus mau menjawab, ada yang bertanya bahwa, Pak Fer, ini laporan realisasinya gimana? Sekali lagi di video ini saya tekankan, terkait laporan realisasi, entah yang UMKM, entah PPh 21, 25, laporan realisasinya menunggu instruksi dari pajak, karena sampai saat ini belum keluar. Oke, Bapak Ibu, semoga video singkat ini membuat Anda lebih jelas, dan untuk template-nya nanti saya bagikan di grup. Oke? Sehat selalu di rumah dan jangan lupa mengucap syukur. Tuhan berkati.